Baik, yang terhormat Ibu Rizky Nifsi Ramdini selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dan teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Triska Lorenzi, bersama dengan rekan-rekan saya, ada Desi, Indah, Gita, Marini, Nashwa, Wira, dan izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai Pancasila sebagai etika bernegara. Baik, yang pertama akan dibacakan oleh Desi. Baik, di sini saya akan membacakan pengertian etika dan Pancasila sebagai sistem etika. Etika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji nilai-nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah, atau boleh dan tidak boleh dalam tindakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kajian etika mencakup sistem nilai, norma, dan moral yang ada di dalam masyarakat. Secara umum, etika terbagi menjadi dua jenis utama. A. Etika deskriptif, yaitu fokus pada pengamatan moral yang berlaku di lingkungan tertentu dan mengevaluasi baik atau buruknya tindakan yang dilakukan oleh individu dalam konteks tersebut. B. Etika normatif, yaitu membahas norma-norma moral yang mengatur tindakan sebagai suatu fakta dan merefleksikannya sebagai suatu keharusan, meskipun norma-norma itu tidak selalu Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur yang telah ada sebelum Indonesia merdeka dan memainkan peran penting sebagai pedoman perilaku masyarakat Indonesia. Sebagai sistem etika, Pancasila merupakan cabang filsafat yang dijelaskan melalui 5 silanya: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Etika Pancasila menentukan kebaikan dan kebenaran berdasarkan nilai-nilai ini. Suatu tindakan dianggap baik atau benar jika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan menghormati prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Esensi dari sila-sila Pancasila sebelum etika adalah Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika dan Pancasila sebagai sistem etika. Sila ketuhanan menekankan keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber utama prinsip-prinsip moral bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perilaku warga negara harus didasarkan pada nilai-nilai moral yang berasal dari ajaran agama masing-masing yang harus ditaati oleh para pengikutnya. B. Sila kemanusiaan berhubungan dengan actus humanus, yaitu tindakan manusia yang memiliki implikasi dan konsekuensi moral. Berbeda dengan tindakan biasa, tindakan kemanusiaan ini diwujudkan melalui perilaku yang adil dan beradab, yang mendorong tercapainya nilai-nilai kebajikan dan kearifan dalam interaksi antar manusia. C. Sila persatuan mengutamakan semangat untuk hidup bersama sebagai satu bangsa dengan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika ini mengedepankan kebersamaan dan solidaritas sosial yang memberikan keuntungan untuk menghadapi ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gita. Selanjutnya, sila kerakyatan
Menekankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat yang berarti menghargai diri sendiri dan orang lain secara setara. Ini mencakup karakteristik dan kondisi dalam negara yang harus mencerminkan kepentingan dan kebutuhan rakyat serta berlandaskan pada kesejahteraan bersama. Sila keadilan menekankan keseimbangan dalam pengakuan dan perlakuan antara hak dan kewajiban tanpa memprioritaskan salah satunya secara berlebihan. Nilai keadilan ini harus dijalankan secara profesional dan tidak merubah prinsip dasar yang ada sehingga menonjolkan keutamaan dalam nilai keadilan itu sendiri. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika sangat penting bagi Indonesia untuk mengatur berbagai aspek kehidupan dan menjadi pedoman perilaku bagi masyarakat dalam interaksi antar manusia. Berikut beberapa alasan mengapa Pancasila dibutuhkan sebagai sistem etika. Selanjutnya, Dekademi moral. Saat ini terdapat pengisian nilai-nilai moral di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda dan dapat mengancam keberlangsungan hidup bernegaraan dan mendorong perilaku negatif di masyarakat. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang yang dapat merusak tatanan etika bangsa Indonesia. B. Korupsi yang meluas. Peningkatan korupsi di Indonesia, terutama di kalangan pejabat negara yang tidak menjalankan tugas dengan baik, menunjukkan perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Etika ini membantu penjabat dan penyelenggaraan negara memahami mana tindakan yang benar dan mana yang salah, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan integritas. C. Kewajiban pajak. Kesadaran yang rendah terdapat kewajiban pajak di kalangan warga negara memerlukan panduan dari Pancasila sebagai sistem etika. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, warga negara akan lebih sadar dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Yang penting untuk mendukung pembangunan nasional melalui penerima pajak. Demikian prestasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Najwa. Baik, yang selanjutnya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia menunjukkan kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila diperlukan untuk mendasari hubungan antar manusia sehingga hak-hak individu dapat dihormati dan dilindungi. Yang selanjutnya ada kerusakan lingkungan. Kasus-kasus kerusakan lingkungan yang terus meningkat di Indonesia mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai sistem etika Sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sumber historis. Pada masa Orde Lama, Pancasila sebagai suatu sistem etika masih dihadirkan sebagai filosofis Grundlag atau Weltanschauung, yaitu landasan filsafat pemikiran sedalam jiwa. Hal-hal yang terdalam dirindukan pembangunan jiwa yang kekal dan kekal. Indonesia merdeka harus dibangun di atasnya,
Yang dimaksud dengan pikiran terdalam adalah pikiran yang datang dari lubuk hati yang terdalam. Nilai-nilai Pancasila belum ditemukan dalam sistem etika. Namun nilai-nilai etika telah menjadi bagian dari visi masyarakat pada zamannya. Pada masa Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan oleh penataran P4 dan dilembagakan di bawah BP 7 ada di 187 butir Pancasila yang dibangun dari 5 sila Pancasila sebagai kesimpulannya. Menurut penelitian BP7, sistem etika tenggelam dalam perebutan kekuasaan gila-gilaan yang berujung pada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah penyalahgunaan kekuasaan, baik yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara di tingkat legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan Pancasila sebagai sistem etika 108 volume 2 nomor 3 Agustus 2024. Kekuatan atau wewenang inilah yang menimbulkan korupsi di berbagai kelompok penyelenggaraan negara. 2. Sumber sosiologis. Banyak budaya Indonesia yang memasukkan kerangka etika Pancasila ke dalam praktik sehari-hari mereka. Misalnya masyarakat Minangkabau yang mempunyai prinsip di sekitar air ada ember, di sekitar perkataan berdasarkan musyawarah. Dalam proses musyawarah, masih banyak kearifan lokal lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia yang perlu dikaji secara mendalam. Selanjutnya akan dilanjut oleh Wira. Yang ketiga yaitu sumber politis. Sumber politik Pancasila sebagai sistem etika dapat pada peraturan besar atau gubernur sebagai sumber kesusunan berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Hans Carlsen berpendapat bahwa teori hukum merupakan norma yang bukannya, maka semakin spesifik standar tersebut. Sebagai sistem etika merupakan standar tertinggi atau Grundnorm yang bersifat abstrak, sedangkan ia merupakan hukum adalah standar yang memiliki kekhususan. Etika politik mengatur perilaku politisi juga terkait dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik mempunyai 3 dimensi tujuan, sarana, dan tindakan politik itu sendiri. Aspek objektif dibangun dan tujuan mencapai masyarakat hidup dalam kebaikan dan etika yang mempelajari mengenai nilai baik dan buruk dan salah dalam hubungan antara sesama manusia. Adapun esensi Pancasila sebagai sistem
etika, yaitu hakikat perintah Tuhan terletak pada keyakinan masyarakat Indonesia bahwa moral dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika adalah meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika yang dibuat oleh setiap warga negara dan sebagai pedoman kepada seluruh warga negara untuk memiliki arah yang jelas dalam hubungan di sosial masyarakat. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sudah cukup presentasi dari kami. Sekarang kita buka untuk sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya boleh bertanya ya, Kak. Untuk kelompok 1, ada yang ingin dipertanyakan, Kak? Kak, izin bertanya. Dari kelompok 1, nama saya Retno Hasmitasari. Iya, Kak, boleh. Jelaskan makna Pancasila sebagai sistem etika bernegara dan bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Kak, kita tampung dulu ya, Kak, pertanyaannya. Selanjutnya dari kelompok 1, ada lagi, Kak? Selanjutnya izin bertanya, Kak. Saya Retno Sulistiawati, perwakilan dari kelompok 1. Iya, Kak. Pertanyaannya, bagaimana sih Pancasila sebagai sistem etika bernegara dapat menjadi pedoman bagi kebijakan publik di Indonesia? Berikan contohnya ya, Kak. Baik, Kak. Ditunggu sebentar ya, Kak. Ya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Retno Hasmitasari. Pertanyaannya, jelaskan makna Pancasila sebagai sistem etika bernegara dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, Pancasila sebagai sistem etika bernegara adalah sebuah pedoman yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat. Implementasinya dapat dilihat dalam kebijakan publik yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan kemanusiaan. Bagaimana Kak Retno atas jawabannya? Baik, Kak. Sudah cukup. Terima kasih. Izin Sulistiawati. Pertanyaannya, bagaimana Pancasila sebagai sistem etika bernegara dapat menjadi pedoman bagi kebijakan publik di Indonesia dan berikan contohnya. Jawabannya yaitu Pancasila sebagai sistem etika bernegara dapat menjadi pedoman bagi kebijakan publik di Indonesia dengan cara mempromosikan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan kebangsaan. Contohnya yaitu kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Gimana Kak Retno jawabannya? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Sama. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Kak? Ya, Kak, izin bertanya. Baik, Kak. Saya Mita dari kelompok 2. Pertanyaannya, jelaskan peran Pancasila sebagai sistem etika bernegara dalam mengatur hubungan antara negara dan masyarakat. Baik, Kak. Pertanyaannya kita tampung dulu ya, Kak. Selanjutnya dari kelompok 2. Saya Aisyah Wijayanti, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, Kak. Bagaimana Pancasila sebagai sistem etika bernegara dapat menyelesaikan konflik kepentingan antar individu dan masyarakat? Dan berikan contohnya, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, izin menjawab dari kelompok 2. Jelaskan peran Pancasila sebagai sistem etika bernegara dalam mengatur hubungan antara negara dan masyarakat. Jawabannya yaitu Pancasila sebagai sistem etika bernegara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur hubungan antar negara dan masyarakat. Pancasila menjadi pedoman bagi kebijakan publik dan berbasis pada nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan kebangsaan. Gimana, Kak, untuk jawabannya sudah cukup, Kak? Sudah, Pak.
Dan saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pancasila sebagai sistem etika bernegara dapat menyelesaikan konflik kepentingan antara individu dan masyarakat dengan cara mempromosikan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Contohnya, kebijakan pemerintah dalam bidang lingkungan hidup yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Baik, Kak, apakah sudah cukup? Sudah, Kak. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 3 ya, Kak. Iya, saya perwakilan dari kelompok 3 ya, Kak, izin bertanya. Iya, Kak, boleh. Jelaskan makna sila ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks Pancasila sebagai sistem etika bernegara. Baik, Kak, pertanyaan kita tampung dulu ya. Baik. Ada lagi, Kak? Izin bertanya, Kak, Dita Eka Wardani dari kelompok 3. Bagaimana Pancasila sebagai sistem etika bernegara dapat mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, dan berikan contohnya. Terima kasih. Baik, Kak, ditunggu ya, Kak. Baik, Kak, izin menjawab pertanyaan dari Kak Dita. Tadi pertanyaannya, Pancasila sebagai sistem etika bernegara dapat mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dengan cara mengatur hubungan antara negara dan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan kebangsaan. Contohnya, kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Apakah udah cukup, Kak Dita? Cukup, Kak. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Septiana. Sila ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks Pancasila sebagai sistem etika bernegara memiliki makna yang sangat penting dalam mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Gimana, Kak? Apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Baik, Kak. Selanjutnya untuk kelompok 4, apakah ada yang ingin ditanyakan, Kak? Kelompok 4, Kak. Sorry, Kak. Kelompok 5 maksudnya. Kak, saya perwakilan dari kelompok 5 izin bertanya. Nama saya Sabrina Fabriani. Jelaskan peran Pancasila sebagai sistem etika bernegara dalam mengatur hubungan antara negara dan lembaga swadaya masyarakat. Sudah, Kak. Baik, kita tampung dulu ya, Kak. Selanjutnya dari kelompok 5, ada lagi, Kak?
Izin bertanya Kak, saya perwakilan dari kelompok 5. Iya, boleh. Bagaimana Pancasila sebagai sistem etika bernegara dapat menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan? Sertakan contohnya ya Kak. Terima kasih. Baik, kita tampung dulu ya, Kak. Tunggu sebentar ya. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Sabrina. Jawabannya, Pancasila sebagai sistem etika bernegara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur hubungan antara negara dan lembaga swadaya masyarakat dengan cara mempromosikan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan kebangsaan. Bagaimana Kak Sabrina? Harus sudah cukup? Sudah, Kak. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Nur Aisyah. Bagaimana Pancasila sebagai sistem etika bernegara dapat menjadi pedoman bagi pengembalian keputusan di tingkat pemerintahan? Berikan contoh. Jawabannya, Pancasila sebagai sistem etika bernegara dapat menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan dengan cara mempromosikan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan kebangsaan. Contohnya, kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Bagaimanakah atas jawabannya? Cukup Kak, makasih. Ya, sama. Selanjutnya untuk kelompok 6. Izin bertanya Kak, saya Lia Agustina perwakilan dari kelompok 6. Boleh, Kak. Mau bertanya, bagaimana pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini? Makasih. Baik, kita tampung dulu ya, Kak. Selanjutnya. Izin bertanya Kak, saya perwakilan dari kelompok 6, Zaki Fajri Al-Bukhari. Apa yang menjadi tantangan Pancasila sebagai sistem etika di era globalisasi saat ini? Terima kasih. Baik, Kak. Kita tampung dulu ya, Kak. Izin menjawab pertanyaannya Kak Lia. Bagaimana pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini? Jawabannya adalah pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rangkaian normatif mengatur perilaku kehidupan. Demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimaliskan. Gimana kalian untuk jawabannya? Cukup, terima kasih Kak. Baik, izin menjawab pertanyaannya Kak Zaki. Apa yang menjadi tantangan Pancasila sebagai sistem etika di era globalisasi saat ini? Jawabannya yaitu tantangannya yang dihadapi dalam penerapan Pancasila sebagai sistem etika antara lain adalah otoriterisme dalam pemerintahan, korupsi, ketidakadilan ekonomi, disintegrasi bangsa, aksi terorisme, dan ketidakadilan hukum. Bagaimana Kak Zaki? Cukup Kak, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk kelompok 7. Adakah pertanyaannya, Kak? Untuk kelompok 7, apakah ada yang ditanyakan, Kak? Kalau belum ada, kita lanjut ke kelompok 8 dulu ya, Kak. Untuk kelompok 8, ada yang bisa ditanyakan, Kak? Baik Kak, izin bertanya. Iya, boleh, Kak. Saya inisiator dari kelompok 8. Mengapa sih Kak diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Baik, Kak. Kita tampung dulu ya, Kak. Oke Kak.
Kak izin bertanya, saya Nabila dari perwakilan kelompok 8. Iya, baik Kak. Bagaimana sih dampak korupsi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat? Baik Kak, kita tampung dulu ya Kak. Ya Kak. Kamal dari kelompok 7 mau bertanya. Baik Kak, sebentar ya kita jawab kelompok 8 dulu. Oke. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Kak Sandy. Mengapa diperlukan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Jawabannya, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi guidance atau tuntunan bagi para penyelenggara negara, negara akan hancur. Gimana Kak Sandy? Baik Kak, Apakah terima sudah kasih. cukup? Izin menjawab dari pertanyaan Kak Nabila, bagaimana dampak korupsi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat? Korupsi menyebabkan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran negara dan investasi. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan menjadi tidak stabil. Bagaimana Kak Nabila, apakah sudah cukup? Cukup Kak, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya untuk kelompok 7, gimana Kak? Sebelumnya izin bertanya Kak, saya Nabila Febrianti dari kelompok 7. Pertanyaannya bagaimana peran Pancasila sebagai sistem etika dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia? Baik, kita tampung dulu ya Kak. Selanjutnya dari kelompok 7. Boleh ajukan pertanyaan lagi ya Kak, dari kelompok 7. Saya ikut Prasnara, perwakilan dari kelompok 7 ingin bertanya, bagaimana implementasi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat? Terima kasih. Baik Kak, ditunggu sebentar ya Kak. Izin menjawab untuk kelompok 7, Nabila. Pertanyaannya bagaimana peran Pancasila sebagai sistem etika dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia, yaitu jawabannya Pancasila sangat diperlukan sebagai sistem etika untuk memberikan pedoman dan arahan agar setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia berpedoman pada sikap moral yang berlandaskan Pancasila. Setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai cerminan dari pelaksanaan Pancasila. Apa ada cukup, Kak Nabila? Kak, terima kasih.
Oke. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Kak Putri Asmara. Bagaimana implementasi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat? Yaitu implementasi sistem etika Pancasila di tengah keberagaman masyarakat. Dalam hal ini, implementasi pada sistem etika Pancasila yakni toleransi yang kuat untuk saling menghormati dan menghargai agama dan kepercayaan individu lain. Hal tersebut dilakukan agar kehidupan bermasyarakat selalu tentram dan damai. Gimana Kak Putri untuk jawabannya? Gimana Kak Putri, apakah sudah cukup jawabannya? Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk kelompok 9. Ada yang ingin ditanyakan, Kak? Ada, Kak. Iya, boleh, Kak. Saya Rena, perwakilan dari kelompok 9 ingin bertanya, apa faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepatuhan kewajiban pajak? Baik, Kak, kita tampung dulu ya, Kak. Selanjutnya dari kelompok 9, Kak. Saya Dewi Atika, perwakilan dari kelompok 9, izin bertanya, Kak. Iya, boleh. Apa landasan HAM sebagai landasan etika di Indonesia? Baik, kita tampung dulu ya, Kak. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Renia. Apa faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepatuhan kewajiban pajak? Jawabannya, tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari individu maupun sisi kebijakan pemerintah. Berikut faktornya yaitu 1. Kesadaran dan pemahaman wajib pajak, dan yang kedua, transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Bagaimana Kak jawabannya? Sudah, Kak, cukup. Terima kasih. Iya, sama-sama. Izin menjawab dari pertanyaan Kak Dewi. Pertanyaannya, apa landasan HAM sebagai landasan etika di Indonesia? Jawabannya, hak asasi manusia atau HAM menjadi salah satu landasan utama etika di Indonesia karena mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Gimana Kak Dewi atas jawabannya? Cukup, Kak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk kelompok 10 ya, Kak. Izin bertanya, saya Rahmadia dari kelompok 10. Sumber historis sebagai nilai etika di Indonesia dan sebutkan faktor terbentuknya sumber historis. Terima kasih. Baik, Kak, kita tampung dulu ya, Kak. Selanjutnya untuk kelompok 10 lagi. Saya perwakilan dari kelompok 10, Rosa Iska Safira. Saya mau bertanya, apa alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia? Baik, Kak. Pertanyaannya kami tampung dulu ya. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Rahmadia. Jadi untuk jawabannya, sumber sejarah Pancasila sebagai sistem etika berasal dari nilai-nilai yang telah ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu kala. Beberapa sumber historisnya adalah perjuangan kemerdekaan Indonesia, kerajaan-kerajaan Nusantara, dan nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Gimana Kak Rahma? Apakah sudah cukup? Cukup, terima kasih. Kak. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Rosa. Apa alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia? Jawabannya yaitu agar adanya dekadensi moral atau pengikisan moral dan maraknya korupsi yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Apakah sudah cukup, Kak Rosa? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sekian presentasi dari kami. Jalan-jalan sama Ibunda, jangan lupa beli gluten. Terima kasih untuk perhatian Anda, and see you next time. Bye-bye. Bye-bye.